warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jasers, apa kabar semuanya? Kami harap kalian masih semangat ya untuk menjalani minggu ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jasmine Kayla Feryani dan rekan saya Alvina Rafka Janwardi. Baiklah, pada kali ini SMA Negeri 7 Palembang sedang mengadakan penganugerahan Bujang Gadis periode 2025 dan 2026. Yuk kita ikuti keseruannya. Nah Jasers, sekarang kita sedang bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Palembang, Ibu Dr. Handa Nurdwin Indriati. Nah Bu, kalau boleh tahu sebelumnya apa perasaan Ibu ketika melihat pertunjukan atau menyaksikan pertunjukan dari Bujang Gadis periode 2025-2026 Ibu? Yang pasti sebagai kepala sekolah, Ibu merasa bangga karena ternyata anak-anak kita itu punya potensi. Mereka bisa berapresiasi menurut kemampuan mereka dan Ibu lihat kemampuan mereka tidak hanya secara fisik tapi juga dalam kategori kemampuan sains ini mereka juga artinya memiliki itu. Jadi terpilihnya mereka menjadi Bujang Gadis kemarin itu mereka mempunyai itu. Satu sisi punya penampilan yang baik, yang kedua punya kemampuan yang baik juga ya. Lagi? Terima kasih Bu. Nah, kalau pertanyaan keduanya ini, apa harapan Ibu terhadap Bujang Gadis periode 2025-2026 selama tahun ke depannya Bu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing? Tentunya setelah mereka terpilih menjadi Bujang Gadis SMA 7 di tahun 2025-2026 ke depan, mereka memanggul tanggung jawab yang besar, melanjutkan estafet program-program dari Bujang Gadis SMA 7 yang tahun kemarin dan juga lebih meningkatkan lagi prestasi yang belum kita dapatkan sehingga mereka menjadi Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang itu memang menjadi penerus bagi Bujang Gadis dari kakaknya yang sebelumnya. Terima kasih Bu. Nah Bu, apakah ada pesan dan kesan untuk panitia Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang? Untuk pesan dan kesan, tentu saja ini ada kesannya tadi sudah Ibu sampaikan. Kalau pesan pada dasarnya kegiatan kemarin itu sudah dikatakan maksimal, persiapannya bisa dikategorikan baik ya, karena persiapannya itu tidak instan ya, tapi butuh proses. Kedepannya mungkin bisa ditingkatkan lagi, dipelajari kekurangan daripada proses Bujang Gadis yang sekarang sehingga ke depan yang kekurangan ini bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga memang ke depannya pelaksanaan Bujang Gadis ini benar-benar sudah sangat baik. Terima kasih Bu. Jadi sekian wawancara bersama Ibu Kepala SMA Negeri 7 Palembang, Ibu Dr. Handa Nurdwin Indriati. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa Jasers. Maka dari saya, Fadilullah Arabi, mengajak
Nah, Jasar, sekarang kita sedang bersama Ibu Sri Indiarti SHMSI. Sebelumnya kita masuk pertanyaan pertama ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melihat penampilan dari pertunjukan pemilihan Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang dan penobatan selempang kepada peserta Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang, Bu? Perasaan Ibu sangat bangga, alhamdulillah bahwa tahun ini cukup meriah ya. Ada peningkatan, sudah itu acaranya juga lebih bagus. Tahun kemarin itu 8 pemenang, semuanya pemenang. Nah, tahun ini itu sudah ada menjadi 11. Untuk para bujang gadis SMA Negeri 7 tahun ini agak berbeda ya. Kenapa? Tahun kemarin itu semuanya tinggi. Nah, tahun ini bervariasi, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang tinggi. Tapi alhamdulillah mereka semuanya berprestasi semua. Yang pasti ini berkat kerjasama Panitia Guru, Panitia OSIS, Panitia Bujang Gadis SMA Negeri 7 beserta sponsor yang sudah mensukseskan pemilihan Bujang Gadis SMA Negeri 7 tahun ini. Sekali lagi alhamdulillah. Nah Bu, lanjut ke pertanyaan keduanya ya. Apa pesan dan kesan Ibu setelah melihat bujang gadis yang terpilih ini, Bu? Pesan dan kesan Ibu ya melihat mereka yang sudah terpilih itu mudah-mudahan nanti mereka akan menjadi contoh untuk para peserta didik di lingkungan SMA Negeri 7, kelas 10, kelas 11, 12 maupun mereka bisa juga berprestasi baik di luar maupun di kancah luar maupun yang ada di SMA Negeri 7, memberikan contoh kepada yang lainnya. Demikian wawancara bersama Ibu Sri Indiarti SHMSI. Kami akhiri, sampai jumpa Jasers. Nah, Jasers, sekarang kita sedang bersama Ibu Nurbaiti SPD MSI. Sebelumnya kita masuk pertanyaan pertama ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melihat pertunjukan dan penobatan selempang bagi para bujang gadis SMA Negeri 7 Palembang periode 2025-2026 ini? Untuk Bujang Gadis tahun 2025-2006 di mana mereka menunjukkan bakat dan minatnya di dalam ajang pemilihan gadis Bujang Gadis ini. Di sini disebutkan bahwa harus memiliki kriteria tertentu dalam pemilihan bujang gadis. Tidak hanya dia dalam vis wajah saja, tetapi dalam karakter, tindak tanduk dan perilaku tuh harus bisa diimbangi. Jadi bukan dia hanya di wajah saja untuk menampilkan dia bagusnya, tetapi juga harus bisa berperilaku dengan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itu saja. Baiklah, pertanyaan kedua, apa harapan Mak Bet untuk bujang gadis SMA Negeri 7 Palembang yang sudah terpilih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk kedepannya sebagai kepengurusan yang baru? Harapan yang Mak Bet bisa harus dilaksanakan ya, paling tidak untuk anak bujang gadis yang tahun 2025-2026. Artinya harapannya mudah-mudahan ke depan next bukan hanya menampilkan menang di kategori fotogenik atau dan sebagainya, tetapi juga bisa mengaplikasikan bahwa kita bisa mengedukasikan hal-hal ini kepada dunia pendidikan, bisa memberikan dampak baik bagi teman-teman yang sebaya, supaya bukan hanya dia menampilkan wajah, tetapi dia bisa memberikan nilai positif untuk lingkungan sekolah. Jadi dia bisa membawa anak-anak yang tadinya negatif menjadi perilaku baik.
Nah, lanjutnya Mak Bet untuk pertanyaan ketiga. Apa pesan dan kesan Mak Bet untuk panitia persiapan bujang gadis nih? Atau apa sih, ada nggak pesan-pesan untuk bujang gadis yang ada baru menjabat? Untuk pesan-kesan sebaiknya, kalaupun ini pesan saya, sebaiknya menjadi bujang gadis bukan hanya penampilan, tetapi dia memiliki bakat yang lebih melebihi dari bakat yang dia miliki. Seperti dia tidak hanya di ajang non akademik, tapi akademik dia bisa melonjak tinggi. Mengapa? Karena kita tidak bisa menampilkan hanya non akademik saja, tetapi juga harus menampilkan di akademik. Karena dengan prestasi yang akademik bisa mencapai apa yang anak-anak ciptakan, atau anak-anak yang menghasilkan generasi penerus bangsa. Ya, makasih banyak Mak Bet atas jawabannya. Oke. Sekian wawancara bersama Ibu Nurbaiti SPD MSI. Kami akhiri, sampai jumpa Jasers. Nah Joser, sekarang kita sedang bersama Ibu Haulila Febriani PDMSI selaku pembina Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang. Kalau boleh tahu, apa perasaan Ibu saat menyaksikan kegiatan dari pertunjukan Bujang Gadis periode 2025-2026 nih Bu? Perasaan Ibu tentunya saja Ibu merasa bahagia, bangga terhadap hasil kerja BG SMA 7 periode 2024-2025, dan Ibu juga bangga kepada CABG SMA 7 tahun 2025-2026. Kira-kira apa pesan dan kesan Ibu yang ingin disampaikan kepada Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang yang baru saja terpilih periode 2025-2026 dalam mengemban jabatan untuk kedepannya nih Bu? Kesan dan kesannya Ibu sangat mengucapkan terima kasih kepada Bujang Gadis 2024-2025 Angkatan 5 yang sudah berdedikasi terhadap kemajuan sekolah ini. Pesannya semoga ilmu yang mereka dapatkan pada selama menjabat menjadi Bujang Gadis SMA Negeri 7 ini bisa dikembangkan lagi, dan supaya mereka bisa berprestasi yang lebih baik lagi setelah tamat sekolah di dunia luar sekolah. Nah Josers, itulah tadi wawancara bersama
Ibu Holila selaku pembina Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Kami akhiri, sampai jumpa Jasers. Negeri 7 Palembang periode 2025-2026. Nah Jasers, sekarang kita sedang bersama dengan putra-putri dari SMA Negeri 8 Palembang. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu Kak? Baiklah, perkenalkan nama saya Kirandra Chloe Azema. Pada saat ini saya sedang menjabat sebagai Putri Intelijensia Semanlafan. Dan saya Wahyu Rizky yang saat ini sedang menjabat sebagai Putra Persahabatan Semanlafan 2025. Baiklah, pertanyaan pertama, apa perasaan kakak setelah melihat penampilan dari Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang pada hari ini, Kak? Oke, jadi perasaan saya pada hari ini setelah melihat Grand Final itu senang banget sih dengan penampilan yang keren. Dan ya kayak keren banget gitu loh ngelihat mereka tampil dengan koreo yang nggak biasa, yang unik banget lah. Dan teruntuk peserta-pesertanya itu kalau dari saya itu lebih semangat lagi aja. Oke, kalau dari kakak sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri itu jujur aja merasa senang dan ikut bangga dengan apa yang telah mereka usahakan dalam penampilan hari ini. Jadi terus semangat untuk mereka semua. Oke, harapan kakak untuk Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang yang periode 2025-2026 yang terpilih nih Kak, gimana mereka? Baiklah, harapan saya bagi mereka itu semoga mereka itu bisa bertanggung jawab dengan penuh dan amanah dengan kepercayaan yang telah dikasih oleh angkatan sebelumnya. Kalau kakak, Kak? Oke, kalau dari saya semoga mereka amanah dengan kategori yang telah diberikan oleh angkatan sebelumnya dan selalu semangat dalam mengerjakan sesuatu dan selalu kompak untuk menjalankan sebuah program. Pertanyaan ketiga, apa pesan dan kesan kakak untuk Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang pada tahun ini? Oke, pesan dari saya itu semoga Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang selalu kompak dan semangat untuk menjalankan sesuatu. Dan semoga kalian bisa menyatukan 22 pikiran atau 11 pasang organisasi untuk terus jaya dan sukses selalu.
Oke, kalau dari kakak gimana nih? Baiklah, pesan saya untuk Bujang Gadis tahun 2025 dan 2026, semoga kalian bisa kompak ke depannya dan juga akur-akur selalu. Lalu juga kalian bisa menyatukan pikiran dari 11 pasang tersebut. Oke, baiklah. Itu saja wawancara kami bersama putra-putri SMA Negeri 8 Palembang. Terima kasih ya, Kak. Sampai jumpa, Jasers. Nah, Joser, sekarang kita sedang bersama Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang periode 2024-2025. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Kak. Halo semuanya, perkenalkan kakak Muhammad Satria Lesmana sebagai Bujang SMA Negeri 7 Palembang dan pasangan kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Safira Haryani sebagai gadis SMA Negeri 7 Palembang tahun 2024. Baiklah kak, masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan kakak setelah meneruskan tongkat estafet kepada pengurusan Bujang Gadis periode 2025 dan 2026? Perasaan ya? Perasaan aku sedih dan senang tuh campur aduk. Karena sedihnya itu kami ngelepas jabatan dan senang karena melihat generasi yang baru ini mereka selalu semangat dari awal karantina sampai grand final ini, dan semoga doa yang terbaik untuk angkatan ke-6 ini bisa mengemban tugasnya dengan baik. Ya kakak, kak. Kalau kakak sedikit senang karena sudah lega untuk melepas jabatan, dan juga kakak sedih karena mungkin ini terakhir kali kami menjabat sebagai Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang. Mungkin itu aja. Baiklah, pertanyaan kedua, apa kendala kakak dalam mempersiapkan acara pemilihan Bujang Gadis pada tahun ini, Kak? Mungkin untuk kendala di tahun ini sedikit kendalanya itu sepertinya nggak ada. Tapi kami terus kerja sama antar tim sehingga grand final ini alhamdulillah kita laksanakan dengan baik dan lancar. Halo kakak. Kalau kakak, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Walaupun ada kendala, tetapi kami sudah berusaha untuk semaksimal mungkin agar terlaksananya grand final ini dengan lancar. Baiklah, pertanyaan ketiga, apa pesan dan kesan kakak untuk Bujang Gadis periode 2025-2026 nih, Kak? Oke, untuk pesan kakak, untuk Bujang Gadis angkatan ke-6 ini, kakak minta kalian bisa lebih bagus dari kami. Semoga di tahun depan kalian lebih kompak, lebih kerjasama untuk menyukseskan acara grand final pada tahun depan. Kalau kakak, pokoknya doa yang terbaik untuk tahun ini. Terus pesannya, teruslah mengemban tugas yang telah dipercayai nanti, yang telah diamanahkan nanti. Apapun itu kendala untuk angkatan ke-6, itu adalah hanya semata-mata kendala, tetapi tugas tetap dijalankan dan tetap harus dipertanggungjawabkan. Terus membuat proker yang lebih maju lagi ke depannya untuk Bujang Gadis maupun di SMA Negeri 7 Palembang ini. Sekian wawancara bersama Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang periode 2024-2025. Kami akhiri. Sampai jumpa, Jasers. Nah, Jasers, sekarang kita sedang bersama Bujang Gadis Utama SMA Negeri 7 Palembang periode 2025-2026. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Kak. Baiklah, saya Mantan Gaben Harmonis sebagai Bujang Utama SMA Negeri 7 Palembang periode 2025-2026. Halo semuanya, perkenalkan saya Fresia Putri Rakanda sebagai Gadis Utama SMA Negeri 7 Palembang periode 2025-2026.
Baiklah, pertanyaan pertama, apa perasaan kakak ketika menerima tongkat estafet dari kepengurusan yang lama ke pengurusan yang baru? Baiklah, yang saya rasakan tentunya rasa yang sangat bahagia karena bisa mengemban amanah dan tanggung jawab ini. Saya juga ingin menjaga amanah ini dan mengembangkan Ikatan Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang. Betul, kami bukan hanya sekadar menerima tongkat keestafetan itu, tetapi bagaimana kami bisa menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh dan mampu dapat dipercaya oleh kakak-kakaknya. Kalau boleh tahu, perasaan kakak ketika disupport oleh banyak orang itu gimana, Kak? Waduh, itu luar biasa senang sekali. Ditambah lagi banyak yang ekstrakurikuler yang menyupport kami, seperti marching band, paskibra, dan kesenian. Itu sangat luar biasa sekali. Ya, tentunya kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support kami berdua. Nah, lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Nah, boleh cerita nggak sih Kak, apa sih yang membuat Kakak tertarik ikut Bujang Gadis ini Kak? Kami tertarik mengikuti ajang ini karena kami terinspirasi kepada kakak-kakaknya, terutama kepada Kak Satria dan Kak Safira ya. Selain itu juga kami terinspirasi dengan adanya peluang besar untuk terus berkembang hingga ke pajak-pajak luar. Boleh tahu, apa program kerja yang akan kakak lakukan setelah menggemban jabatan ini untuk kedepannya bagi lingkungan SMA Negeri 7 Palembang nih, Kak? Tentunya kami berharap siswa-siswi SMA Negeri 7 Palembang mampu aktif dalam berorganisasi, baik bidang akademik dan non-akademik. Ya, setelah itu kami juga ingin menjadikan Ikatan Bujang Gadis sebagai ikon siswa yang berkarakter, yang mampu menjaga budaya dan mengedepankan etika serta budaya dan adab. Sekian wawancara bersama Bujang Gadis Utama SMA Negeri 7 Palembang periode 2025-2026. Kami akhiri, sampai jumpa Jasers. Nah Jasers, itulah keseruan dari penganugerahan Bujang Gadis SMA Negeri 7 Palembang periode 25 dan 26. Saya Jasmine Kaila Feryandi dan rekan saya Alvina Rafka Janwardi. Pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Jasers.